Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amal-amal kita yang sudah kita lakukan, ternyata apa yang sudah kita lakukan ini bisa hilang, bisa terhapus amal-amal kita, digrogoti. Ya, namanya digrogoti kan sedikit-sedikit, yang kita sendiri kadang-kadang nggak sadar, ternyata amal kita tuh habis digrogotin. Apa yang menggerogoti amal-amal kita? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang membuat amal itu terhapus, amal itu hilang, amal itu digrogotin. Apa yang pertama? Yang pertama al-istighal bi uyubil khalqi. Kita sibuk dengan aib orang lain. Ya, sibuk mencari aib orang lain. Dirinya lupa dia kalau dia juga punya aib. Ya, semua kita kan punya aib, Pak. Semua kita punya salah. Cuman kita kadang-kadang senang mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau sudah melihat kesalahan orang lain, dia fokus dengan kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan dirinya. Contoh, misalkan contoh nih. Masjid ini ada yang bocor. Kebetulan pengurus belum sempat ngebenerin yang bocor. Biasanya ada netizen. Ya, bahasa sekarang netizen. Ya, netizen ngomentarinya, oh masjid belum dirapihin juga, terus aja itu yang disorotin. Sementara kegiatannya, apanya, yang lainnya nggak pernah diperhatikan. Jadi yang jadi perhatian dia hanya keburukannya, hanya kejelekannya, hanya kesalahannya saja. Nah, ini yang sering kali kita terjadi pada diri kita. Kalau sudah menganggap orang lain salah, salah seterusnya. Jadi nggak ada benernya. Suami melihat kesalahan istri, salah sekali, salah terus. Begitupun sebaliknya. Istri kepada suami, suami berbuat satu kesalahan, di mata istri jelek terus. Padahal kita nggak boleh begitu. Ya, kita nggak boleh begitu. Harus lihat sisi baiknya. Dari sisi ini mungkin nggak baik, apa sisi lain yang baiknya? Kita lihat itu. Makanya berapa banyak orang yang terlalu memperhatikan kesalahan orang lain, ya. Padahal orang yang kita terus cari-cari kesalahannya, ternyata sudah pesat perkembangannya. Kita lihatin tetangga kita cari kesalahannya, ternyata kok dia malah tambah berkah. Mobil ganti lagi, rumah renovasi, apa aja, pokoknya ternyata tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang yang cari-cari kesalahan. Ini yang bahayanya orang yang cari-cari kesalahan orang lain itu begini, Pak. Dia tahu ada kesalahan dalam diri seseorang, dia akan menceritakan kepada orang lain. Nah, diceritakan nih, tahu nggak si Fulan begini. Dia ngebujuk, dia ngajak supaya orang lain pun kesel sama dia. Ya, kesel sama orang yang tadi dicari-cari kesalahannya. Jadi menghasut berjamaah. Ya, hasud berjamaah. Pokoknya jelek aja udah pokoknya. Gimana caranya supaya orang lain pun kesel sama orang itu. Makanya kadang dalam kehidupan kita, Pak, ada orang yang biasanya akrab dengan kita. Ya, ada orang yang biasanya udah akrab banget sama kita. Tiba-tiba dia jauhin kita. Enggak ada angin, enggak ada hujan, bahasanya begitu tuh. Tahu-tahu dia sebel sama kita. Kenapa bisa begitu? Ini bukan karena perilaku kita, bukan. Boleh jadi orang tersebut yang tadinya akrab dengan kita, tiba-tiba kesal dengan kita. Ini karena ada karangan cerita orang lain tentang kita kepadanya. Sehingga dia terhasut, yang pada akhirnya dia pun benci kepada kita, padahal dia tidak pernah juga ada sesuatu masalah dengan kita. Tapi ujung-ujungnya dia benci kita, karena tadi apa? Karena ada karangan cerita orang lain tentang kita kepadanya.
Maka hati-hati yang suka cari-cari aib kesalahan orang lain. Ya, jangan-jangan nanti malah kita yang dibuka aibnya oleh Allah. Allahu Akbar. Ya, jadi orang-orang mudah pada maju, dia mah terus aja. Gimana caranya supaya orang itu nggak bagus, nggak baik. Wah, pokoknya cari kesalahan terus. Ya, akhirnya dirinya tersesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nih kita kalau udah nunjuk-nunjuk orang, oh, si Fulan tuh, oh ini kan nunjuk. Yang kedepannya cuma satu, sisanya ke diri kita. Ya, oh, si Fulan, oh pakai telunjuk si Fulan. Ini cuma satu ke sana, ke diri kitanya sisanya. Oh berarti yang jelek itu kita ternyata, bukan orang lain. Makanya harus hati-hati. Ya. Apalagi yang namanya hasad itu seperti kayu bakar. Seperti api yang membakar kayu. Habis tuh amal-amal kita sudah. Karena tadi kita mencari-cari aib kesalahan orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari itu semua.